Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Sosok politisi dengan kekayaan selangit, kontroversi tidak berkesudahan, dan satu kejadian yang membuat rakyatnya akhirnya meledak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman, mari kita sejenak merenung. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Detik-detik azab menghampiri Sahroni. Saudaraku, kita sedang melihat bagaimana kehidupan seorang pejabat, saudara Sahroni, yang seharusnya menjadi pelayan rakyat. Tapi, hari ini, kita melihat bagaimana kehidupan glamornya, gemerlapnya kekuasaan, dan betapa jauhnya ia dari ketaatan. Ternyata, inilah 5 dosa besar yang telah ia lakukan. Dosa pertama, korupsi dan penyelewengan kekuasaan. Korupsi, sebuah kata yang sering kita dengar, namun dampaknya begitu merusak tatanan masyarakat dan negara. Dalam kasus yang kita bicarakan, Sahroni, sebagai seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, memegang amanah besar untuk mewakili suara rakyat dan mengawasi jalannya pemerintahan. Namun, alih-alih menjalankan tugas mulianya, ia diduga menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk keuntungan pribadi. Ini adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan publik yang paling fundamental. Bayangkan, anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, atau pemberdayaan masyarakat, justru disedot dan dikorupsi. Dana-dana tersebut, yang seharusnya menjadi denyut nadi kehidupan rakyat, malah mengalir ke rekening pribadi, digunakan untuk membeli kemewahan yang tidak esensial, pamer kekayaan, dan membangun dinasti kekuasaan yang koruptif. Dampak dari korupsi ini sangat luas. Di tingkat makro, korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi. Investasi menjadi enggan masuk karena ketidakpastian hukum dan praktik suap yang merajalela. Kualitas layanan publik menurun drastis karena dana yang seharusnya untuk operasional dan peningkatan mutu malah dikorupsi. Anak-anak kita mungkin menerima pendidikan yang buruk karena buku-buku tidak terbeli, sekolah tidak diperbaiki, dan guru-guru tidak mendapatkan kesejahteraan yang layak. Kesehatan masyarakat terancam karena rumah sakit kekurangan obat-obatan, peralatan medis usang, dan tenaga medis yang profesional tidak mendapatkan apresiasi yang setimpal. Kemiskinan kian merajalela karena program-program pengentasan kemiskinan gagal mencapai sasaran akibat potongan dana yang disalahgunakan. Di tingkat mikro, korupsi menciptakan ketidakadilan sosial. Mereka yang memiliki koneksi dan mampu menyuap akan mendapatkan perlakuan istimewa, sementara rakyat jelata yang jujur dan taat hukum justru terpinggirkan. Ini menimbulkan rasa frustrasi, kemarahan, dan hilangnya kepercayaan pada sistem. Sahroni, dengan kekuasaannya, seolah membangun tembok tinggi antara dirinya dan rakyat yang seharusnya ia wakili. Ia menciptakan jurang pemisah yang semakin lebar, di mana ia menikmati hasil curian dari penderitaan orang lain. Lebih dalam lagi, korupsi adalah perampasan hak. Hak setiap warga negara untuk mendapatkan layanan publik yang baik, hak untuk hidup layak, hak untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang memadai. Semuanya dirampas oleh tangan-tangan serakah yang bersembunyi di balik jubah kekuasaan. Tindakan ini tidak hanya merugikan secara material, tetapi juga secara moral dan spiritual. Ia mencabik-cabik nilai-nilai kejujuran, integritas, dan amanah. Bagi seorang pejabat publik, kekuasaan adalah ujian berat. Ujian untuk tetap lurus di jalan kebenaran. Ujian untuk menahan godaan harta dan tahta. Sahroni, dalam kasus ini, tampaknya gagal dalam ujian tersebut. Ia memilih jalan pintas yang penuh dosa, jalan yang mengantarkan pada kehancuran diri dan merugikan banyak orang. Keserakahan mengalahkan nurani, ambisi mengalahkan amanah. Ia mungkin merasa aman di balik kekuasaannya. Namun ia lupa bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang mengawasi setiap gerak-geriknya. Korupsi bukan sekadar kejahatan. Ia adalah penyakit kronis yang menggerogoti jiwa bangsa, dan para pelakunya layak mendapatkan ganjaran setimpal,
baik di dunia maupun di akhirat. Dosa kedua, sombong dan angkuh. Kesombongan dan keangkuhan adalah penyakit hati yang sangat berbahaya, dan ketika menjangkiti seseorang yang memiliki kedudukan, dampaknya bisa menjadi lebih destruktif. Sahroni, yang diduga melakukan dosa ini, menunjukkan sikap merendahkan orang lain, merasa dirinya lebih baik, lebih pintar, dan lebih berhak atas segala sesuatu dibandingkan orang lain. Kesombongan ini seringkali berakar dari rasa superioritas yang berlebihan, yang mungkin timbul dari kekayaan, jabatan, atau popularitas yang ia miliki. Ia lupa bahwa semua yang ia miliki adalah titipan dari Tuhan, dan kekuasaan yang ia pegang adalah amanah, bukan hak milik pribadi. Sikap sombong ini tercermin dalam berbagai perilakunya. Ia mungkin menolak mendengarkan nasihat, terutama jika nasihat itu datang dari orang-orang yang ia anggap lebih rendah kedudukannya atau tidak sepaham dengannya. Para ulama, tokoh masyarakat, atau bahkan konstituennya sendiri yang mencoba memberikan masukan konstruktif, bisa jadi ia abaikan, bahkan dicemooh. Ia merasa dirinya telah mencapai puncak pengetahuan dan kebijaksanaan, sehingga tidak memerlukan lagi bimbingan dari siapapun. Ini adalah awal dari kejatuhan, karena manusia yang sombong cenderung menutup diri dari kebaikan dan kebenaran. Keangkuhan juga membuatnya membatasi pergaulan. Ia hanya mau bergaul dengan orang-orang yang selalu memujinya, yang tidak pernah mengkritiknya, dan yang bersedia mengikuti segala kemauannya. Lingkaran pertemanannya menjadi sempit, diisi oleh penjilat dan pendukung setia yang hanya memperkuat ego dan kesombongannya. Ia menjauhi orang-orang yang tulus mengingatkannya, yang berani menegur kesalahannya, karena kehadiran mereka dianggap sebagai ancaman terhadap citra sempurna yang ingin ia bangun. Ironisnya, orang-orang yang menjauhinya inilah yang sebenarnya peduli padanya dan ingin melihatnya kembali ke jalan yang benar. Dampak dari kesombongan dan keangkuhan ini sangat merusak hubungan sosial dan spiritual. Dalam pergaulan sehari-hari, ia menjadi pribadi yang sulit didekati, arogan, dan tidak ramah. Orang-orang di sekitarnya merasa tidak nyaman, takut, atau bahkan enggan berinteraksi dengannya. Ia menciptakan atmosfer ketakutan dan kepatuhan semu, di mana orang-orang hanya berani bersuara ketika ia tidak ada. Kepemimpinan yang dibangun di atas fondasi kesombongan tidak akan pernah kokoh, karena ia tidak didasari oleh rasa hormat dan kepercayaan. Secara spiritual, kesombongan adalah arogansi terhadap Tuhan. Seseorang yang merasa lebih dari segalanya, menolak mengakui kelemahan dan keterbatasannya di hadapan Sang Pencipta. Ia mungkin merasa kebal dari teguran ilahi, atau bahkan merasa bahwa ia berhak mendapatkan perlakuan istimewa karena prestasi, dan kedudukan yang ia miliki. Padahal, dalam pandangan spiritual, kesombongan adalah penghalang terbesar antara manusia dan Tuhan. Ia membuat hati menjadi keras, tertutup dari hidayah, dan sulit menerima kebenaran. Kisah-kisah dalam sejarah dan ajaran agama seringkali menekankan bahwa kesombongan adalah awal dari kebinasaan. Fir'aun, misalnya, tenggelam karena kesombongannya. Kesombongan Sahroni, jika memang benar adanya, akan menjadi jurang yang memisahkannya dari hidayah, dari kebenaran, dan dari keselamatan. Ia terbuai dalam ilusi kehebatan diri, dan lupa bahwa di hadapan Tuhan, semua manusia adalah sama, membutuhkan rahmat dan ampunannya. Sikap ini tidak hanya merusak citra dirinya di mata manusia, tetapi juga merusak hubungannya dengan Sang Pencipta, yang pada akhirnya akan berujung pada penyesalan yang mendalam. Dosa ketiga, zolim dan tidak adil. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita perhatikan lebih dalam mengenai dosa ketiga yang dilakukan oleh Sahroni, yaitu zolim dan tidak adil. Dalam ajaran Islam, kezoliman adalah perbuatan yang sangat tercela, bahkan diibaratkan sebagai kegelapan di hari kiamat kelak. Kezoliman tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga merusak tatanan sosial dan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahroni, sebagai seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat, seharusnya menjadi garda terdepan dalam menegakkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Ia memiliki amanah besar untuk memperjuangkan hak-hak rakyat, terutama mereka yang lemah dan rentan. Namun,
Dalam kasus Sahroni, kita melihat sebuah pengkhianatan terhadap amanah tersebut. Alih-alih membela yang lemah, ia justru diduga membuat kebijakan yang semakin memberatkan mereka. Bayangkan, ketika banyak rakyat kecil yang berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Sahroni justru menikmati kekayaan hasil korupsi. Ia mungkin saja membuat peraturan yang menaikkan harga kebutuhan pokok, atau memotong anggaran untuk program-program sosial yang seharusnya menyentuh langsung masyarakat bawah. Ia mungkin saja menutup mata terhadap praktik-praktik monopoli yang merugikan petani kecil, atau membiarkan investor besar merampas tanah rakyat tanpa ganti rugi yang layak. Semua tindakan ini adalah bentuk kezoliman yang nyata, yang merampas hak orang lain dan menciptakan ketidakadilan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tidak menyukai orang-orang yang zolim. Dalam banyak ayat Al-Quran, Allah menegaskan bahwa Dia akan menolong orang-orang yang terzolimi. Sebaliknya, orang yang zolim akan mendapatkan balasan setimpal. Kezoliman bisa berwujud banyak hal: mengambil hak orang lain, menipu, memfitnah, melakukan diskriminasi, atau sekadar mengabaikan penderitaan sesama ketika ia memiliki kemampuan untuk membantu. Dosa Sahroni ini bukan hanya masalah hukum di dunia, tetapi juga masalah pertanggungjawaban di hadapan Allah. Setiap rupiah yang ia dapatkan secara tidak adil, setiap kebijakan yang merugikan rakyat, akan menjadi beban berat di akhirat kelak. Kezoliman yang ia lakukan akan menjadi penyebab datangnya azab, baik di dunia maupun di akhirat. Allah Maha melihat, dan tidak ada satupun perbuatan zolim yang luput dari perhitungannya. Keadilan sejati hanya ada pada Allah, dan setiap kezoliman yang dilakukan manusia akan dituntut pertanggungjawabannya. Dosa keempat, riya, ingin dipuji dalam ibadah. Selanjutnya, mari kita bedah dosa keempat yang menjerat Sahroni, yaitu riya, atau ingin dipuji dalam beribadah. Riya adalah penyakit hati yang sangat berbahaya, karena ia merusak esensi ibadah itu sendiri. Ibadah dalam Islam haruslah dilakukan semata-mata karena Allah, sebagai bentuk ketundukan dan ketaatan kita kepada Sang Pencipta. Ketika ibadah dicampuri dengan keinginan untuk mendapatkan pujian dari manusia, maka ibadah tersebut menjadi sia-sia dan bahkan bisa mendatangkan celaka. Sahroni, meskipun mungkin terlihat rajin beribadah di depan umum, ternyata motif di baliknya adalah kepalsuan. Ia mungkin saja sering terlihat pergi ke masjid, bersedekah di depan kamera, atau melakukan umrah berkali-kali. Namun, jika niatnya bukan karena Allah, melainkan agar dipandang sebagai orang yang saleh, mulia, dan agamis oleh masyarakat, maka semua itu menjadi riya. Riya adalah bentuk syirik kecil, yaitu menyekutukan Allah dengan makhluknya dalam hal niat. Mengapa riya ini begitu berbahaya? Karena ia menghancurkan keikhlasan. Ketika seseorang beribadah agar dipuji, ia sebenarnya sedang mempersembahkan ibadahnya bukan hanya kepada Allah, tetapi juga kepada manusia. Ia lebih mementingkan pandangan dan penilaian orang lain daripada keridhaan Allah. Hal ini membuat ibadahnya menjadi hampa nilai spiritualnya. Ia mungkin mendapatkan pujian dan sanjungan dari manusia, tetapi di sisi Allah, ia tidak mendapatkan apa-apa, bahkan dosalah yang ia dapatkan. Dalam konteks Sahroni, riya ini bisa menjadi alat untuk menutupi kebusukan moralnya. Dengan menampilkan citra sebagai orang yang taat beragama, ia berharap masyarakat akan lebih mudah percaya kepadanya, dan menutupi praktik korupsi serta kezoliman yang ia lakukan. Ia menggunakan agama sebagai tameng, sebuah strategi yang sangat licik dan hina di mata Allah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah mengingatkan kita tentang bahaya riya. Beliau bersabda bahwa riya itu lebih tersembunyi dari jejak semut hitam di atas batu hitam pada malam yang gelap gulita. Ini menunjukkan betapa sulitnya mendeteksi riya dalam diri, dan betapa pentingnya kita terus introspeksi diri. Ibadah yang tulus adalah ibadah yang dilakukan tanpa berharap imbalan duniawi, termasuk pujian dari manusia. Dosa riya ini adalah pengingat bagi kita semua. Seringkali tanpa kita sadari, niat kita bisa tercampur. Saat kita bersedekah, apakah niat kita murni karena Allah atau karena ingin posting di media sosial? Saat kita membaca Al-Quran, apakah kita melakukannya untuk Allah
atau agar dianggap sebagai orang yang alim? Pertanyaan-pertanyaan ini perlu kita renungkan dalam-dalam. Ibadah yang diterima Allah adalah ibadah yang dilandasi keikhlasan semata-mata karenanya. 5. Tidak peduli pada akhirat, kehidupan yang sia-sia di dunia yang fana. Saudaraku seiman, poin kelima yang menghampiri Sahroni adalah sikapnya yang tidak peduli pada akhirat. Ini adalah akar dari banyak dosa lainnya. Sebuah penyakit hati yang membuat seseorang begitu terbuai oleh gemerlap dunia fana, hingga melupakan tujuan sejatinya diciptakan. Kehidupan Sahroni, sebagaimana yang kita saksikan, seolah hanya berputar pada lingkaran kepuasan duniawi semata. Ia sibuk mengejar harta, tahta, dan segala bentuk kenikmatan sesaat, tanpa pernah melirik apalagi mempersiapkan diri untuk kehidupan abadi yang pasti akan datang. Perilaku ini mencerminkan pemahaman yang dangkal, bahkan bisa dikatakan nol, tentang esensi keberadaan manusia. Kita diciptakan bukan hanya untuk menikmati kenyamanan dunia, makan sekenyangnya, berpakaian semewah mungkin, atau membangun istana megah. Ada sebuah tanggung jawab besar yang melekat pada pundak setiap insan, pertanggungjawaban di hadapan Sang Pencipta. Namun, Sahroni, dalam kesibukannya yang hingar-bingar, seakan menutup mata dan telinga dari panggilan ilahi. Ia tenggelam dalam euforia kekuasaan dan kekayaan, merasa bahwa dunia ini adalah segalanya, dan bahwa tidak ada konsekuensi di luar sana. Sikap tidak peduli pada akhirat, ini termanifestasi dalam berbagai aspek kehidupannya. Pertama, dalam pengabaian terhadap perintah agama. Jika ia pernah menunaikan ibadah, mungkin itu hanya sebatas formalitas, ritual tanpa makna yang tulus karena ia tidak sungguh-sungguh meyakini keutamaan dan balasan dari ibadah tersebut di akhirat. Ia lebih memilih menghabiskan waktunya untuk urusan duniawi yang tak ada habisnya, daripada meluangkan waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kedua, dalam ketidakpedulian terhadap amal jariah atau kebaikan yang bernilai abadi. Ia tidak tergerak untuk membangun masjid, menyantuni anak yatim piatu secara ikhlas, atau berjuang di jalan kebaikan yang pahalanya akan terus mengalir bahkan setelah ia tiada. Baginya, semua itu hanyalah pemborosan waktu dan tenaga yang bisa digunakan untuk menambah pundi-pundi kekayaannya di dunia. Ketiga, sikap ini juga membuatnya kehilangan rasa takut akan siksa neraka dan kerinduan akan surga. Ketika seseorang tidak mempedulikan akhirat, ia tidak akan merasa terancam oleh ancaman azab Allah, dan juga tidak termotivasi oleh janji-janji kenikmatan surga. Hal ini membuatnya semakin leluasa melakukan dosa dan kemaksiatan tanpa rasa bersalah. Ia merasa aman di balik jabatannya, kekayaannya, atau pengaruhnya, padahal semua itu tidak ada artinya sama sekali di hadapan Allah kelak. Keempat, dan yang paling mengerikan, adalah ketidaksiapannya menghadapi kematian. Kematian adalah sebuah kepastian, sebuah gerbang menuju alam lain. Namun, bagi orang yang tidak peduli akhirat, kematian adalah sebuah akhir yang menakutkan dan misterius, karena ia tidak tahu apa yang menantinya setelah jasad ini terlepas dari ruh. Ia tidak punya bekal, tidak punya persiapan, dan tidak punya harapan yang pasti. Perilaku Sahroni ini seyogyanya menjadi cerminan bagi kita semua. Betapa seringnya kita juga terlena oleh kesibukan dunia, oleh keinginan untuk dihargai, oleh ambisi yang tak berujung. Mari kita ingat bahwa kehidupan dunia ini hanyalah singgah sementara, sebuah ladang untuk beramal sebelum kita kembali ke hadapan Sang Pencipta. Dengan lebih mempedulikan akhirat, kita akan mendapatkan motivasi untuk selalu berbuat baik, menjauhi larangannya, dan senantiasa memohon ampunannya. Karena sesungguhnya, kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan di akhirat kelak. Saudaraku, ini adalah pelajaran yang sangat penting untuk kita semua. Mari kita menjauhi dosa-dosa ini. Mari kita selalu mengingat bahwa Allah Maha Melihat, Maha Mengetahui, dan Maha Adil. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.